Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen Datuk Ideal dalam tema Pancasila dalam Asas Kekeluargaan. Pancasila dalam Asas Kekeluargaan, sub-sub materinya, yang pertama, pengertian Pancasila, yang kedua, Pancasila menurut para ahli, yang ketiga, ciri-ciri dan tujuan Pancasila, yang keempat, Pancasila dalam asas kekeluargaan. Yang kelima, masalah dan fakta. Baiklah, di sini pengertian Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Yang kedua di sini Pancasila menurut para ahli. Menurut Insinyur Soekarno, pengertian Pancasila menurut Soekarno ialah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin. Pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Nurcholish Madjid, Pancasila adalah model untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Pancasila menyumbang beberapa hal penting. Menurut Nurcholish, adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah diterima oleh umat Muslim Indonesia. Yang ketiga di sini, ciri dan tujuan Pancasila. Yang pertama, berasal dari falsafah masyarakat. Pancasila adalah ideologis yang mempunyai pandangan hidup atau idealisme, tujuan dan cita-cita masyarakat Indonesia yang berasal dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang kedua, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun mengakui beberapa agama, ideologis Pancasila percaya pada konsep Tuhan yang Maha Esa. Pancasila melarang adanya paham ateis di Indonesia. Yang ketiga, demokratis. Pemerintah yang berdasarkan ideologi Pancasila adalah pemerintah yang berdasar persetujuan rakyat. Yang keempat, berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan pada hukum. Yang kelima, kreatif dan dinamis. Ideologi ini mempunyai tekad untuk secara kreatif dan dinamis mencapai tujuan nasional. Baiklah, di sini ada tujuan Pancasila. Tujuan dari Pancasila yang paling utama sebagai ideologi khusus bangsa Indonesia yang harus selalu dijunjung dan disematkan dalam setiap perilaku bernegara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, menyatakan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tersebut juga disebutkan bahwa dasar dari cita-cita negara tersebut adalah Pancasila. Baiklah, yang keempat, Pancasila dalam asas kekeluargaan. Dalam proklamasi kemerdekaan yang menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah bangsa Indonesia, sedangkan Soekarno-Hatta menandatangani proklamasi bertindak atas nama bangsa Indonesia. Dari hal di atas, maka negara Indonesia bukan hasil bentukan teori perjanjian maupun teori kekuatan.
sehingga negara Republik Indonesia tidak mengagungkan paham individualis dan bukan lahir dari kekuatan kelompok atau golongan, tetapi negara Republik Indonesia berlandaskan filsafat Pancasila dan mengakui dirinya sebagai suatu negara. Apa itu asas kekeluargaan? Asas adalah dasar pedoman atau tumpuan berpikir tentang kebenaran, sedangkan kekeluargaan sendiri menggambarkan kehidupan manusia yang lebih dari satu orang, dan terdapat ikatan batin yang mengikat, contohnya kakek nenek dengan ayah ibu serta anak-anak termasuk cucunya. Asas kekeluargaan dalam bernegara menempatkan bahwa bangsa Indonesia harus dianggap satu keluarga besar, dan negara kekeluargaan Indonesia di mana rakyatnya merasa dirinya sebagai satu keluarga besar Indonesia. Dalam bernegara, dengan asas kekeluargaan negara asas kekeluargaan tentunya semua rakyatnya baik yang merasa dominan maupun minoritas memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam mempertahankan negara dari segala ancaman, sehingga walaupun terdapat perbedaan ke dalam keluarga, tetapi jika berhubungan dengan negara luar, maka akan sebagai satu kesatuan. Yang kelima, masalah dan fakta. Apa sejatinya masalah ideologi Pancasila kita? Fakta dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia banyak yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bisa dilihat dari aspek kehidupan politik, Pancasila pun tidak tampak di sana. Bisa dilihat dari aspek kehidupan politik, Pancasila pun tidak tampak di sana. Permusyawaratan di dalam lembaga perwakilan atau konsensus sesuai sila keempat sudah diganti dengan suara terbanyak di dalam pemungutan suara atau voting. Di bidang ekonomi, tidak jauh berbeda. Ekonomi kapitalis kini yang menghela roda ekonomi kita, bukan ekonomi atau Pancasila berbasis kerakyatan sesuai amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di bidang sosial kemasyarakatan Pancasila pun hampir tidak dijumpai. Kita lebih memuja individualisme dan liberalisme ketimbang sosialisme religius yang diajarkan oleh Pancasila. Jadi bagaimana sih caranya membumikan nilai-nilai Pancasila? Baiklah, di sini ada dua cara mudah dan murah. Yang pertama, jadikan pemimpin di tingkat nasional dan daerah sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Semua pikiran, ucapan, dan tindakannya harus Pancasilais. Kedua, pelajaran civic yang di dalamnya ada muatan nilai-nilai Pancasila wajib diajarkan di seluruh jenjang sekolah dan juga memberi pemahaman kepada masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.